Salam kasih dari BPMK Klasis Bojonegoro kepada segenap semua anggota jemaat yang ada di dalam lingkup Klasis Bojonegoro atau yang lebih luas siapapun. Salam kami, salam dari resapi. Nah, bagus kan ya? Ayo kita resapi ya. Yang artinya renungan singkat pemelihara iman ya. Pergumulan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu hidup yang berbuah. Nats yang akan kita gumulkan atau firman Tuhan yang akan kita ambil dari Matius 7 ayat 15 hingga 20 ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami selaku kebersamaan kami dalam lingkup Klasis Bojonegoro yang kami membuat satu pergumulan kami di dalam memelihara iman kami melalui resapi. Renungan yang singkat ini biarlah menjadi pemelihara iman setiap kami. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan dan mengumulkannya. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus saja yang menerangi kami, Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan bukan saja mengerti, tetapi kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, siapkan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Matius 7 ayat 15 hingga 20 demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Saudara, itulah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara secara konkret bagaimana kehidupan orang-orang beriman di dalam dunia ini. Saudara, ternyata menarik sekali Tuhan Yesus menyatakan bahwa realita hidup anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ternyata ada domba yang berbulu serigala. Bahkan dikatakan serigala itu buas. Buas. Oleh karena itu hati-hati bahwa dalam kehidupan realita hidup kita itu sudah ada nabi-nabi palsu, ada guru-guru palsu, ada penyesat-penyesat, ada yang kelihatannya sebagai orang Kristen, pelayan Tuhan, aktivis, guru, pengkhotbah dan sebagainya. Ternyata bisa serigala yang buas. Pakaiannya domba, tapi realita hidupnya sama dan tidak berbeda dengan serigala yang buas. Oleh karena itu Tuhan mengatakan hati-hati. Ayo saudara dan saya dalam menjalani hidup kita sebagai orang beriman itu hati-hati. Lalu dari manakah kita dapat mengenal mereka? Dari mana kita dapat tahu bahwa itu domba yang sungguh-sungguh? Kita yang domba sungguh-sungguh dengan domba yang berbulu serigala. Saudara, dengan konkret sekali Tuhan Yesus berbicara dalam satu perumpamaan contoh yang sangat sederhana dan gampang sekali. Melalui apa? Pohon. Ya. Tuhan Yesus ambil contoh pohon. Saudara. Pohon itu ketika ditanam harus menghasilkan buah. Betul saudara?
Sudah punya keinginan menanam pohon apapun, pohon mangga, pohon semangka, pohon apel, ya, pohon apapun. Pasti merindukan buah, bukan? Kalau tidak berbuah gimana? Potong, buang, bakar. Ya. Atau juga sebaliknya bahwa oke berbuah, tapi buahnya tuh saudara buah yang nggak enak gitu ya. Buahnya kecil-kecil, nggak manis, pahit, ya. Akhirnya pohon itu gimana, saudara? Saya percaya juga kalau sudah dikasih pupuk lagi, dipelihara lagi masih begitu, tebang dan buang. Saudara, itulah yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Berarti saudara bahwa dalam hidup kita itu harus mengeluarkan buah. Artinya bahwa orang yang beriman itu saudara ternyata yang namanya realita iman, yang namanya percaya itu bukan berhenti di rasio saja. Bukan thing, bukan pikiran. Tapi apa yang dipikir, apa yang kita pikir itu masuk dalam hati kita, dalam dunia rasa kita, dalam emosional kita. Dalam hati kita, dan hati itulah yang menggerakkan pikiran kita yang kemudian muncul dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan kita. Ya, bahwa iman yang sesungguhnya adalah iman yang bukan dalam pikiran, tapi juga dalam hati dan dalam kehendak, dalam perbuatan yang nyata dan konkret. Dan itulah yang dikatakan melalui perbuatan kita itulah Tuhan mengatakan hidupmu berbuah. Ya. Lalu buah apa yang kita jalani, yang kita hidupi, saudara, di dalam dunia ini sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, Paulus sangat mengungkapkan bagus sekali apa itu buah kehidupan. Yaitu apa itu buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini firman Tuhan, saudara. Yang bisa kita baca, yang bisa kita tahu, tidak berhenti di dalam rasio kita, tidak berhenti dalam ingatan kita, tapi boleh ada dalam hati kita dan kita lakukan dalam hidup kita. Itulah buah roh. Mari saudara bahwa Tuhan menghendaki kita, hidup kita berbuah yang sederhana saja. Kasih kita, kesabaran kita, kemurahan hati kita, kebaikan kita, dan sebagainya. Ayo kita wujudkan dengan real, apalagi di tengah-tengah dunia saat ini. Di tengah-tengah situasi, kondisi kesehatan yang masih mengkhawatirkan. New normal yang harus kita jalani, kehidupan ekonomi yang harus ayo kita perjuangkan luar biasa, karena secara global dunia ekonomi kita sedang mengalami kesulitan yang amat berat. Perjuangan kita ayo kita lakukan melalui apa? Buah dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya ketika hidup kita menghasilkan buah yang baik, itu jadi berkat luar biasa. Berkat bagi dunia. Mempercantik dunia ini, memperindah dunia ini, memberikan semangat juang dan semangat kerja yang luar biasa. Kenapa? Karena hidup saudara dan saya menghasilkan buah yang baik. Dan diberkatilah orang yang dalam hidupnya menghasilkan buah yang baik. Mari saudara kita berjuang untuk sungguh-sungguh dalam hidup kita melakukan realita hidup kita yang menghasilkan buah. Saudara dapat, saya dapat. Kenapa? Karena ketika saya melakukan itu, Tuhan menolong kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan beserta kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik yang Tuhan berkenan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu melalui resapi hari ini yang mengingatkan kami semua bahwa hidup itu harus menghasilkan buah.
Tuhan tolong kami Tuhan, dan sekaligus ampuni kami Tuhan, kalau dalam realita hidup ini justru kami tidak menghasilkan buah-buah yang baik. Ampuni kami Tuhan. Berikan kekuatan pada kami, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bila Roh Kudus menolong kami, hadir dalam hidup kami, menuntun pikiran kami, hati kami, kelakuan kami ya Tuhan, untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar seturut firman-Mu yang menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga betul-betul hidup kami menghasilkan buah yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkati kami di tengah-tengah kesulitan saat ini. Berikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Berikan penghiburan dan kasih-Mu Tuhan ketika beberapa saudara kami mengalami kedukaan, kesedihan. Bila kasih karunia Tuhan saja yang terus kami percaya menyertai saudara-saudara kami. Berkati segala usaha kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Di tengah-tengah zaman keadaan yang sulit ini, kami yakin Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah dalam hidup kami menghasilkan buah yang baik, buah yang Tuhan perkenan, sehingga hidup kami jadi berkat bagi siapapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, salam kasih dari Resapi. Tuhan memberkati saudara dan saya, memberkati kita semua. Amin.